Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur Indonesia dalam percepatan pembangunan infrastruktur, peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kelompok 5 sendiri terdiri dari 1. Indah Lestari, NPM 17 10 10 30 09, Gustin Furinda 17 10 10 30 14, Ratna Malinda 17 10 10 30 34, Rita Dewi 17 10 10 30 49, Lia Rizky 17 10 10 30 50, dan Yuninda Dewi 17 10 10 30 70. Nah, di sini yang pertama itu akan menjelaskan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sendiri itu merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional dan roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai sebuah motor pembangun suatu kawasan. Nah, infrastruktur sendiri juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sendiri. Nah, selanjutnya di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang 4 kunci percepatan pembangunan infrastruktur menurut Bank Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas persiapan proyek infrastruktur. Yang kedua, kolaborasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan otoritas terkait lainnya untuk mengharmonisasikan proyek infrastruktur dengan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan pariwisata. Lalu yang selanjutnya yaitu integrasi data dan informasi untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi penyelesaian proyek infrastruktur, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau yang disingkat sebagai KPBU. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan peran investor swasta dan inovasi pembiayaan. Untuk yang selanjutnya, kita akan memasuki bagian permasalahan yang dihadapi oleh infrastruktur Indonesia. Permasalahan yang pertama adalah sumber daya air, di mana dalam sumber daya air, permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh A. Penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan infrastruktur irigasi belum berjalan optimal, sehingga dukungan terhadap ketahanan pangan nasional belum mencapai hasil yang memadai. B. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. Dan C. Dukungan sumber daya air terhadap peningkatan daya saing sektorial belum mencapai hasil optimal. Permasalahan yang kedua adalah transportasi, di mana dalam transportasi, permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh A. Terbatasnya jumlah dan kondisi sarana dan prasarana transportasi, keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur transportasi seperti prasarana jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jaringan rel kereta api merupakan faktor utama kurang lancarnya dan kurang efisiensinya distribusi barang dan pergerakan orang, sehingga biaya angkut menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya, termasuk untuk angkutan barang ekspor impor di Indonesia. B. Keterpaduan perencanaan nasional dan wilayah swasta. Dengan adanya kebijakan nasional mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, sering ditemui tidak adanya keterpaduan rencana pembangunan transportasi yang terintegrasi lintas sektor dan lintas wilayah. Dan C. Belum memadainya sarana prasarana transportasi sesuai dengan aturan internasional. Sistem transportasi nasional belum sepenuhnya siap dalam menghadapi tuntutan kompetisi yang semakin tinggi, termasuk kompatibilitas sistem dan teknologi yang dapat saling melengkapi antara sistem jaringan nasional dan juga global. Permasalahan yang ketiga yaitu infrastruktur energi, di mana dalam infrastruktur energi, permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh A. Ketergantungan pada produk minyak bumi yang masih tinggi, sementara cadangan sumber daya energi alternatif terbarukan cukup besar. B. Keterbatasan infrastruktur energi sehingga belum terpenuhinya standar pelayanan minimum dan terhambatnya peningkatan daya saing ekonomi. C. Pertumbuhan dan intensitas energi yang masih tinggi. Dan D. Keterbatasan dana untuk pengembangan infrastruktur energi yang disebabkan oleh iklim bisnis sektor energi sehingga kurang menarik minat investor. Permasalahan keempat yaitu perumahan pemukiman, di mana dalam perumahan dan permukiman, permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh A. Masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak. B.
masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi pemukiman yang layak. Dan C. Masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan sanitasi dalam mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, dan juga perdagangan. Permasalahan kelima adalah pos dan telematika, di mana dalam pos dan telematika permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh A. Terbatasnya dan belum meratanya jumlah akses, kapasitas, jangkauan, dan kualitas infrastruktur pos dan telematika. Kondisi ini secara langsung membatasi aksesibilitas masyarakat akan informasi dan menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan digital atau digital divide baik antar daerah di Indonesia maupun antar Indonesia dan negara lainnya. Permasalahan keenam adalah pengembangan kerjasama pemerintah swasta atau KPS, di mana dalam pengembangan kerjasama pemerintah swasta atau KPS, permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh A. Belum optimalnya pengaturan tarif, kewajiban pelayanan umum, dan belum optimalnya dukungan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan bagi pembangunan infrastruktur. B. Adanya persepsi negatif tentang keamanan investasi di bidang infrastruktur. Permasalahan terakhir adalah penanganan luapan lumpur Sidoarjo, di mana dalam penanganan luapan lumpur Sidoarjo, permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh A. Belum optimalnya pengelolaan semburan lumpur melalui penampungan, pengaliran, dan pembuangan akhir. B. Semakin meluasnya potensi daerah rawan dan adanya pergeseran tanah di sekitar luapan lumpur termasuk di 9 RT pada Desa Mindi, Siring, dan Desa Jatirejo yang tidak layak huni dan tidak nyaman akibat bubble, semburan gas, air, dan lumpur. Yang selanjutnya yaitu peran pemerintah. Yang pertama, regulator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penertiban peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Yang kedua, pengelolaan infrastruktur. Bagian ini mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan, pengkoordinasian, penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Serta yang ketiga yaitu pelaksanaan infrastruktur. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur wajib memenuhi sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya bangunan yang memenuhi atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, terwujudnya bangunan dalam kurun waktu yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang ketiga, terwujudnya bangunan sesuai dengan biaya yang telah direncanakan atau tepat biaya. Yang keempat, terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pembangunan atau tertib administrasi dan keuangan proyek. Yang selanjutnya yaitu terdapat peran swasta dan peran masyarakat. Peran swasta yakni sebagai investor bagi pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Peran masyarakat yaitu sebagai partisipan dengan memberikan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat terhadap pembangunan yang dilakukan guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk materi 9 yaitu infrastruktur ekonomi. Perdagangan Indonesia tidak bisa lepas dari perdagangannya. Perdagangan dibedakan menjadi dua, yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar merupakan penjualan kembali tanpa perubahan teknis, baik barang baru maupun barang bekas, kepada pengejar, industri, komersial, institusi, pengguna profesional, kepada pedagang lainnya, atau yang bertindak sebagai agen dalam pembelian atau penjualan, baik perorangan maupun perusahaan. Perdagangan eceran merupakan penjualan kembali tanpa perubahan teknis, baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan, baik rumah tangga, dengan melalui toko, departemen store, kios, mail order business, penjualan dari pintu ke pintu, operasi konsumsi, dan lain-lain sesuai dengan Perka BPS nomor 95 tahun 2015
tentang klarifikasi buku lapangan usaha Indonesia. Infrastruktur ekonomi yang mendukung terjadinya perdagangan ada beberapa macam, salah satunya yaitu pasar. 83,52% kecamatan di Indonesia terdapat pasar yang meliputi 61,91% dengan kecamatan memiliki pasar dengan bangunan semi permanen, 60,10% pasar dengan bangunan permanen, dan 36,67% kecamatan memiliki pasar tanpa bangunan. Grafik di samping menunjukkan perkembangan presentase kecamatan yang terdapat pasar di dalamnya yang dibagi menurut jenisnya. Ada 3 jenis pasar, yaitu pasar dengan bangunan permanen, pasar dengan bangunan semi permanen, dan juga pasar tanpa bangunan. Dari grafik tersebut juga menampilkan total dari jumlah pasar yang ada. Jika dilihat dari presentasinya, sebagian besar kecamatan di Indonesia sudah memiliki paling tidak satu jenis pasar dengan presentase lebih dari 80%. Hal ini mengindikasikan bahwa relatif sudah meratanya pembangunan pasar yang ada di kecamatan di seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.